Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Basyamifa Lestari, mahasiswi semester 6 Peminatan Kesehatan Lingkungan Universitas Muhammadiyah Pontianak. Pada kesempatan ini, saya akan mereview jurnal dari Gusmaweti dan Deswanti tentang analisis parameter fisika kimia kualitas perairan Batang Palangki. Sebelum kita memasuki materi, di PowerPoint ini telah saya analisis dengan menjawab pertanyaan dari tugas yang diberikan oleh dosen saya. Langsung saja kita mulai dari pertanyaan pertama. Parameter lingkungan apa yang diteliti dan jelaskan sumber pencemarannya? Parameter lingkungan yang diteliti adalah parameter kualitas air secara kimia dan fisik. Dan kemudian untuk sumber pencemarannya berupa tempat-tempat bekas penambangan yang dibiarkan begitu saja, kemudian diisi oleh air, bisa saja itu air hujan, dan terbentuklah kolam-kolam. Pada penelitian itu, peneliti beranggapan bahwa limbah tambang emas dari wilayah pertambangan di perairan Batang Palangki, Kabupaten Sijunjung, menimbulkan pencemaran di daerah-daerah aliran sungai yang dilewatinya, yaitu bagian pusat penambangan emas, bagian muara, dan bagian hilir sungai. Dan juga nantinya bagian cabang-cabang sungai akan mengandung Hg atau merkuri. Merkuri itu adalah salah satu jenis logam berat apabila terakumulasi di dalam tubuh makhluk hidup melalui rantai makanan, dapat menyebabkan karsinogenik atau semacam zat yang menyebabkan kanker. Tingginya kadar merkuri perairan Batang Palangki diduga akibat proses kegiatan penambangan pencucian emas yang dialirkan ke dalam sungai. Dari hasil pengukuran parameter fisika perairan Batang Palangki pada masing-masing stasiun, hasil pengukuran transparansi ketiga stasiun berkisaran antara 10-30 cm. Transparansi paling tinggi berada pada stasiun 2, yaitu bagian muara sungai. Suhu air ketiga stasiun 26 derajat Celcius rata-ratanya, sedangkan warna air keruh dan agak keruh. Dampaknya terhadap lingkungan dan kesehatan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Pemaparan dalam jangka pendek pada kadar yang tinggi dapat berdampak bagi kesehatan seperti mual, pusing, dan gagal ginjal. Sedangkan pada lingkungan berdampak pada menurunnya kualitas air karena limbah yang dibuang ke air sungai, selokan. Bagi kesehatan, pada pemaparan jangka panjang dengan dosis yang rendah dapat menyebabkan proteinuri, sindroma nefrotik, dan nefropati yang berhubungan dengan gangguan imunologis. Bisa juga mengakibatkan kulit terasa pedih atau bahkan mati rasa, tremor, kebutaan, kesulitan berjalan, gangguan daya ingat, kejang-kejang, serta kematian. Dan bagi lingkungan dapat mengakibatkan pencemaran tanah, penurunan permukaan tanah karena alat berat. Jelaskan metode pengumpulan datanya. Kegiatan penelitian dimulai dari bulan April sampai dengan Agustus tahun 2015 di lokasi penambangan dan pengolahan emas di perairan Batang Palangki, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pada jurnal ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data primer seperti survei dan wawancara.
Teknik yang dilakukan peneliti dalam pengambilan sampel air di perairan Batang Palangki dilakukan secara provosive sampling, yaitu pengambilan sampel non-random yang berdasarkan atas suatu pertimbangan tertentu seperti sifat-sifat populasi ataupun ciri-ciri yang sudah diketahui sebelumnya. Kemudian sampel air yang diambil pada 3 stasiun, masing-masing stasiun diambil 3 sampel, yaitu stasiun pertama di lokasi pusat penambangan emas, yang kedua bagian muara sungai, dan yang ketiga bagian hilir perairan Batang Palangki. Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Dari gambar yang sebelah kanan ini ada beberapa alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Jadi pengukuran parameter fisika seperti temperatur air diukur dengan termometer air, pH air dengan menggunakan pH meter, dan warna air ditentukan secara visual, secara langsung diukur di lapangan. Kemudian pengukuran parameter kimia dianalisis di laboratorium kimia yang meliputi kandungan oksigen terlarut, DO, dan BOD diukur dengan DO meter. Sedangkan kandungan karbon dioksida bebas diukur dengan asidimetri, kemudian kandungan Hg atau air raksa, merkuri, diukur dengan menggunakan metode AAF. Bagaimana hasilnya? Dari jurnal dikatakan berdasarkan tabel 1 pada jurnal menunjukkan hasil pengukuran parameter fisika perairan Batang Palangki pada masing-masing stasiun. Hasil pengukuran transparansi ketiga stasiun berkisaran antara 10–30 cm. Transparansi paling tinggi berada pada stasiun 2 di bagian muara sungai. Suhu air ketiga stasiun, suhu air dari ketiga stasiun 26 derajat Celcius dengan warna air keruh dan agak keruh. Parameter kecepatan arus pada stasiun 1 sebesar 12 meter per detik, stasiun 2 sebesar 8 meter per detik, dan stasiun ketiga 15 meter per detik. Dan suhu udara rata-rata 31 derajat Celcius. Pada tabel 2 dalam jurnal menunjukkan hasil pengukuran faktor kimia perairan Batang Palangki bahwa kadar oksigen terlarut DO atau DO ketiga stasiun cenderung sama, yaitu berkisar antara 5,25 sampai 5,96 mg per liter, dan standar baku mutu yang ditetapkan menurut undang-undang adalah 5 mg per liter. BOD berkisar antara 2,80 sampai 3,49 mg per liter, dan standar baku mutunya sebenarnya 3 mg per liter. Kemudian ada COD berkisar antara 47,05 sampai 76,25 mg per liter. Sedangkan standar baku mutu yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu 2 mg per liter. Kadar organik total atau TOM yang ditemukan berkisar antara 9,61 sampai 12,10 mg per liter, dan yang terendah ditemukan pada stasiun 3 bagian hilir perairan Batang Palangki. Apabila dibandingkan kadar organik total menurut standar baku mutu yaitu 110 mg per liter. Selanjutnya hasil pengukuran kadar merkuri atau Hg. Berkisar antara 0,098 sampai 0,208 mg per liter. Sementara standar baku mutu yang ditetapkan yaitu 0,002 mg per liter. Perairan Batang Palangki mempunyai kandungan logam berat merkuri di atas nilai ambang yang ditetapkan. Dan jika keadaan tersebut dibiarkan terus-menerus, maka kadar merkuri akan cenderung lebih tinggi dan terakumulasi pada organisme. Kemudian, upaya yang dilakukan untuk mengatasi lingkungan. Upaya apa yang dilakukan?
Menurut saya dengan melakukan fitoremediasi. Jadi, fitoremediasi itu sendiri merupakan proses bioremediasi yang menggunakan berbagai tanaman untuk menghilangkan, memindahkan, dan atau menghancurkan kontaminan dalam tanah dan air bawah tanah. Teknik fitoremediasi terhadap area tercemar logam berat merupakan langkah paling efektif. Di situ juga merupakan langkah yang menghemat biaya karena memanfaatkan tumbuhan. Karena tanaman yang digunakan pada teknik ini dapat menunjukkan adanya peningkatan penyerapan logam berat yang terdapat dalam tanah, air, maupun udara. Contoh tanamannya antara lain Amaranthus retroflexus, Polygonum avicular, Gundelia torneforti, Noaea mucronata, Scariola orientalis, Ehornia crassipes, Paulonia tomentosa, dan Alnus firma. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.